Jadi jemaah yang berbahagia, di antara kehidupan yang dipertahankan tetap terpelihara kebahagiaannya, ketenangannya, ketentramannya, sejauh mana dia mempertahankan dirinya untuk komit menyatakan ilah satu-satunya Allah, Tuhan yang diabdi, disembah, yang disenangi, yang digandrungi, yang dicenderungi, yang dipuja, yang dipuji, yang diikuti, yang ditaati, yang dipatuhi, hanya Allah saja. Bukan pimpinan kalau salah tinggalkan, bukan orang lain, bukan sesiapa, bukan tokoh-tokoh, bukan teori-teori, bukan mazhab-mazhab, bukan paham-paham, bukan rasional kita. Kita ikuti Allah, apa yang Allah katakan, dan kita ikuti apa yang dikehendaki. Di antara kehidupan al-haya fi zilal at-tauhid adalah ar-ridho. Ridho ma aradullahu binna, ma aradullahu bil kaun, ma aradullahu minna. Itu ciri orang yang menjadikan Allah ahad, la ilaha illallah. Ridho. Dengan ridho terhadap apa-apa yang Allah kehendaki kepada kita, apa-apa yang Allah ada kehendaki kepada alam, apa-apa yang Allah hendaki dari kita, ridho menerimanya. Karena Allahu ahad, Allah yang mengatur kehidupan ini, maka kita tenang karena ridho. Contoh misalnya ma'radullahu bina, apa yang Allah jadikan kepada kita sesuatu yang Allah tentukan. Misalnya sebutlah rezeki, jodoh, kematian. Menurut hadis Nabi, ketiga ini pun Allah yang tentukan, dan tentu semuanya kehendak yang ada di alam ini Allah. Wa ma tasya'una illa ayasya Allah. Allah yang menghendaki apapun yang ada. Rezeki dapat 100.000, dapat 1 juta, dapat 10 juta, itu kehendak Allah. Bagaimana kita menyikapinya? Ridho, yaitu rela menerimanya. Dengan rela menerima rezeki berapapun yang diberi, alhamdulillah kita tenang dan bahagia, tidak susah dan tidak rusuh, karena kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki berapapun besarnya. Tapi kalau kita menggerutu, kita ngomel, kita tidak menerima, tidak ridho, tidak rela, berikutnya pada waktu itu kita susah hidupnya, tidak bahagia. Makanya mengenal Allah itu ahad, Allah Maha Pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah penguasa, Allah berkehendak terhadap kita. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menentukan berapa rezeki kita kecuali hanya Allah saja. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dialah Allah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dari mana saja. Segala penjuru Allah bisa memberikan. Walaupun kita PNS. Ada yang protes, Pak, PNS sudah pasti, Pak. Dapat 5 juta sebulan, itu dari gaji, dari tunjangan dan lain-lain. Dipotong, Pak, untuk pengeluaran, bayar utang di bank, bayar utang di koperasi, untuk anak, untuk sekolah, untuk ini, untuk itu, habis, minus. Tidak ada lagi, katanya. Dia lupa. Mungkin uang 5 juta yang kita peroleh, memang secara nominal rezekinya demikian, tapi secara value, secara nilai, bisa jadi nilai 5 juta lebih kalau kita menjadikan Allah itu ahad. Ada si A dapat 5 juta, ada si B dapat 5 juta, anak sama-sama 2, sama-sama sekolah, pengeluaran kurang lebih sama. Si A kurang-kurang terus, si B cukup-cukup terus, bahkan tidak merasa kurang, padahal uangnya sama, pengeluaran sama. Nilai berkah uang tersebut tergantung dari sejauh mana dia menjadikan Allah itu ilah. Apa yang terjadi? Karena ridho, yang dapat 5 juta alhamdulillah, yang tadi si A dapat 5 juta tidak bersyukur, maka apa yang terjadi? Karena tidak bersyukur, uangnya tidak berkah, dan uang itu habis begitu saja.
Dia belikan bensin untuk motor, cepat habis karena dia pergi menemui teman gak ketemu, cari lagi gak ketemu, cari lagi gak ketemu, habis duluan bensinnya. Si B beli bensin juga, cari teman, belum sampai ke tempat udah ketemu di tengah jalan. Alhamdulillah hemat bensinnya, berkah dari Allah. Beli motor si A, si B beli motor, si A masuk bengkel melulu karena rusak, uangnya habis yang dari 5 juta. Si B alhamdulillah nggak pernah masuk bengkel. Uang 5 juta dimakan oleh si A, alhamdulillah ternyata dia tidak mendapatkan kebaikan. Tidak, karena si A tadi. Si B alhamdulillah dapat kebaikan, sehat. Ini sakitnya si A. Kenapa? Uangnya sama. Ini juga rezeki dari Allah. Jangan hanya mengakui rezeki dari nominal saja, tapi yang sifatnya kualitatif pun Allah yang akan menentukan. Oleh karena itu, jadikanlah Allah sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki. Kemudian kematian, siapa tahu kita akan mati hari ini, esok lusa. Terima ridho. Orang yang terdekat, yang kita cintai meninggal, ridho. Jodoh juga ridho. Dengan istri kita ridho, dengan suami kita ridho. Onde pak, istri ambo laga puak, sudah gemuk karena sudah melahirkan 1-2 orang anak. Tentu kita ridho bahwa istri kita udah gemuk sehari ini. Jangan bertambuh loleh berpikir yang lain. Ridho takdir kadipangan lai istri awak kau laga puak. Itu juga karena korban suami juga. Biasanya setelah punya anak istri gemuk. Ridho menerima. Ini kita akan berdampak dengan ridho menerima istri apa adanya, menerima suami apa adanya. Kekurangannya kita terima, karena itu merupakan takdir yang Allah berikan kepada kita berupa jodoh. Maka kehidupan kita rumah tangga harmonis, karena tidak ada pikiran-pikiran macam-macam dari suami. Melihat istri yang demikian-demikian sudah tidak langsing lagi. Walaupun disuruh fitness 5 kali sehari, tetap enggak langsing. Takdir, terima. Ma'aradullahu bina. Sebagai konsekuensi daripada kita menerima, Allah yang menentukan segalanya. Bahagia hidup kita. Coba kalau kita enggak terima, bagaimana keadaan suami, bagaimana keadaan istri, terjadilah perceraian. Nauzubillah. Terjadilah kegagalan rumah tangga. Nauzubillah. Ridho, menerima apa adanya. Nah, oleh karena itu jemaah yang berbahagia, untuk mencapai ridho terhadap apa yang Allah tentukan pada kita, terhadap apa yang Allah tentukan kepada bil kaun, kepada alam, bencana, tsunami. Saya pernah contohkan kepada cuaca, terima apa adanya. Dikasih panas, alhamdulillah. Dikasih hujan, alhamdulillah. Dikasih dingin, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah, karena Allah yang menentukan. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap panas, panen ke panen hari, susah dia. Dikasih hujan, hujan ke hujan sehari, susah dia. Yang buat susah dia sendiri. Tapi kalau ridho, alhamdulillah, menerima apa saja yang Allah kehendaki kepada alam, kepada kita. Dan kemudian ma'aradullahu mina, apa saja yang Allah kehendaki dari kita berupa ketaatan, kepatuhan, mengikuti syariat. Itu juga harus ridho. Sholat 5 kali sehari, ridho berpuasa, ridho juga bayar zakat. Dulu awal-awal ketika di Pemprov Sumbar memulai untuk suruh bayar zakat, banyak yang protes, tandanya tidak ridho. Kalau sampai sekarang masih ada hati bapak ibu mengganjal tentang zakat yang merupakan perintah Allah, maka yang rugi bapak ibu sendiri. Uang sudah keluar, hati nggak rela, nggak ridho, maka keberkahan harta kita tidak kita peroleh. Kita tidak bisa menjadikan zakat tazkiyatul mal, membersihkan harta, tidak bisa. Dan tidak bertambah kepada tazkiyatul nafs, menyucikan jiwa. Oleh karena itu bapak ibu, ini ridho sebagai salah satu contoh al-hayah, kehidupan di bawah tauhid, kalimat tauhid. Nah bapak ibu, dalam Al-Quran itu begitu banyak pernyataan-pernyataan dan firman-firman tentang Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim.
Dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang tahu tentang alam yang gaib dan syahadah, dan Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, dan itu pasti benar, tidak ada salahnya. Allah tahu terhadap alam, kenyataan baik yang nyata. Allah tahu seluruhnya di alam ini, tidak hanya di bumi. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan jatuhnya daun pun Allah tahu. Tahu terhadap yang nyata, yang gaib pun tahu. Itu Allah yang mengatakan. Jadi tidak boleh menipu, tidak boleh mendustai, atau berniat saja untuk berbuat tidak baik, sudah diketahui oleh Allah. Itu Allah. Kemudian surat berikutnya, ayat berikutnya, Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah, Dia Tuhan, kecuali Dialah Allah yang Malik, penguasa, yang Raja, yang adil, yang kesejahteraan, yang kekuasaan. Dialah yang punya, yang perkasa, yang besar, yang agung. Dialah Allah. Allah itu Raja, penguasa. Coba Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak merasakan, tidak mengetahui bahwasanya Allah itu Raja. Allah itu penguasa alam semesta, yang perkasa, yang gagah, yang aziz, yang agung, yang mulia, yang hebat, yang besar. Kadang kita tidak tahu. Bukti tidak tahunya, kita kadang-kala tentu lupa menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, lupa beribadah sholat berupa ibadah wajib lainnya, dan juga tidak mengerjakan sunnah-sunnah yang disuruh oleh Nabi. Dalam sikap sehari-hari pun kita lupa bahwasanya yang menentukan adalah Allah. Kadang-kala kita merasa kita yang menentukan, kita yang merasa hebat, kita yang merasa mampu, kita segalanya yang menentukan. Kadang-kadang kita dalam menyelesaikan persoalan hidup, sepertinya kita yang menyelesaikan persoalan, padahal Allah lah yang menyelesaikan persoalan. Dialah yang menentukan, Dia yang memberikan solusi, Dia yang memberikan obat terhadap segala persoalan, termasuk sakit kita. Allah juga yang memberikan penyembuhan. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita telah ditentukan semuanya oleh Allah, padahal Allah itu adalah Raja. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya Raja itu manusia, tentu kita di sini betul-betul menghormati, menghargai Raja tersebut, karena tahu akibatnya. Kalau kita tidak menghormati Raja manusia, dicontohkan ada Raja pada kalangan manusia, kita patuhnya bukan main, tunduknya bukan main, takutnya bukan main, karena tahu di depan mata itulah Raja. Kalau kita tidak membayar upeti, kalau kita tidak mengikuti aturan dan tidak patuh, kita akan dihukum, diberi sanksi dan lain sebagainya. Takut. Padahal Allah pun demikian, Raja alam semesta. Kenapa kita kepada manusia yang jadi Raja takut, sementara Allah yang jadi Raja kita tidak takut? Padahal Allah pun menguasai alam ini, Dialah yang menentukan segalanya, walaupun memang tidak nampak oleh kita. Tidak nampak karena Allah besar, Allah hebat, tidak mampu bisa ditembus oleh mata, oleh indera kita, oleh penglihatan, pendengaran. Tidak mungkin, karena kita tidak bisa menembusnya, karena Allah maha besar, maha agung. Tapi kekuasaannya kita rasakan, sehingga dengan demikian tentunya kita menjadikan Allah yang esa, Allah yang satu-satunya.